Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Permatasari dari kelas 11 TPD 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja fiber optik. Fiber optik adalah jenis kabel yang terbuat dari serat plastik dan kaca halus yang berfungsi untuk menghubungkan antara perangkat maupun pengguna dalam lingkungan wilayah tertentu, dibandingkan dengan teknologi kabel casing pada umumnya. Bandwidth serat optik jauh lebih besar karena mampu mencapai kecepatan gigabit per second (Gbps), sehingga proses transfer data yang terjadi bisa jauh lebih cepat. Serat optik cenderung stabil dalam penggunaannya dan jarang sekali mengalami gangguan sebab kita membawa arus listrik. Serat tak mempengaruhi oleh elektromagnetik. Nah, struktur fiber optik itu ada 4. Yang pertama, inti core. Bagaimana core inti pada serat optik tersebut dari kaca dan plastik halus dengan diameter yang tebalnya sangat kecil, yakni 2-50 mikrometer. Fungsinya adalah sebagai media merambatnya cahaya. Yang kedua ada cladding. Cladding merupakan bagian yang menyelubungi lapisan inti core pada serat optik. Ukurannya 5-250 mikrometer. Cladding tersebut dari bahan silikon sehingga memiliki indeks bisa berbeda agar cahaya dapat dipantulkan kembali sekaligus membuat cahaya tetap berada dalam serat optik. Yang ketiga, buffer atau clanting. Lapisan setelah cladding adalah coating atau buffering tersebut dari bahan plastik dengan sifat elastis yang gunanya untuk melindungi serat optik dari segala gangguan fisik. Contoh gangguan misalnya terjadi melekukan pada kabel serat, ketidakseimbangan kelembapan udara. Adanya lapisan cladding dapat memberi perlindungan apabila terjadi retakan-retakan pada permukaan kabel sekaligus sebagai pelindung mekanis dalam proses transmisi cahaya pada serat optik. Di bagian dalam lapisan coating bahannya terbuat dari lapisan plastik elastis, kemudian pada bagian luar coating terdapat lapisan pembungkus tambahan atau disebut dengan buffer primer. Yang keempat, striket member dan outer jacket. Adapun lapisan paling luar adalah striket member atau outer jacket. Fungsinya untuk melindungi kabel serat optik dari gangguan fisik secara langsung maupun gangguan dalam bentuk lainnya. Cara kerja kabel serat optik dalam mentransmisikan cahaya adalah dengan prinsip refleksi internal total yang selalu menetapkan cahaya berada di tengah core. Terdapat banyak jenis kabel serat optik, mulai dari ukuran, susunan kabel, dan juga besaran kabel disesuaikan dengan berbagai macam kebutuhan dan kondisi yang dihadapi oleh kabel. Akan tetapi kabel serat optik yang paling familiar bagi kalian mungkin kabel serat optik yang diperkuat dengan kabel baja dekat kabel serat optik. Ada juga keuntungan fiber optik memiliki kecepatan tinggi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengirimkan data dalam jumlah yang besar dengan kecepatan hingga gigabit per detik. Jika bandwidth yang dibutuhkan besar, maka fiber optik dapat menjadi pilihan. Jarak transmisi yang lebih jauh. Fiber optik memungkinkan perusahaan memperluas jaringan dengan kemampuan transmisi jarak jauh tanpa adanya penurunan kualitas sinyal. Efisien pengguna ruang. Kabel fiber optik lebih kecil sehingga bisa menghemat penggunaan ruang di kantor hingga lebih efisien, lebih aman. Karena fiber optik menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengantar sinyal, resiko korslet menjadi tidak ada sehingga data dapat dihantarkan dengan aman. Tanpa adanya gangguan operasional, bisnis dapat terjaga. Bebas dari gangguan sinyal. Sinyal elektromagnetik lebih sulit untuk terganggu. Sumber interaksi internal berbeda dengan kabel tradisional yang menggunakan hantaran listrik, jadi stabil dan terjaga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.